Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan saya, Lia Agustina. Pada video kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi mendekati tak hingga. Oke, mari kita simak bersama-sama pembahasannya ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas limit fungsi mendekati tak hingga. Cara untuk menyelesaikan limit fungsi mendekati tak hingga adalah dengan membagi pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat paling tinggi. Baiklah, kita coba lihat bentuk soal yang pertama. Limit X mendekati tak hingga. Limit X mendekati tak hingga untuk fungsi X kuadrat dikurang 1 dibagi dengan 3X pangkat 4 ditambah 7. Ini bentuk soal yang pertama ya. Tadi saya katakan di awal, untuk menyelesaikan limit fungsi mendekati tak hingga adalah membagi variabel dan penyebut dengan variabel pangkat tertinggi. Oke, variabelnya kita lihat. Secara keseluruhan ya, variabelnya adalah variabel X, pangkat tertingginya adalah X pangkat 4, sehingga ini kita bisa tuliskan menjadi limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat, berarti kan pangkat tertingginya adalah X pangkat 4 ya, dibagi dengan X pangkat 4, kemudian dikurang 1 dibagi dengan X pangkat 4, kemudian kita bagi dengan 3X pangkat 4, kita bagi juga dengan hal yang sama, yaitu dibagi dengan X pangkat 4, kemudian ditambah 7, dibagi dengan X pangkat 4. Oke. Maka bisa kita tuliskan limit X mendekati tak hingga dari X pangkat 2 dibagi X pangkat 4 adalah 1 per X pangkat 2. Dikurang 1 dibagi X pangkat 4 per 3 ditambah 7 dibagi X pangkat 4. Kemudian langkah berikutnya adalah kita substitusi. Sehingga bisa kita tuliskan limit X mendekati tak hingga dari X-nya kita substitusi dengan tak hingga ya. 1 per tak hingga kuadrat. Tak hingga itu artinya bilangan yang besarnya tidak terhingga, berarti besar sekali. Jadi apabila itu kita kuadratkan, maka hasilnya akan semakin besar. Sehingga kita bisa tulis tak hingga kuadrat adalah tak hingga dikurang 1 per tak hingga pangkat 4. Ya, tak hingga per 3 ditambah 7 per tak hingga pangkat 4. Ya, tak hingga juga ya, 7 per tak hingga. Oke, baik. Kita lanjutkan. Maka ini bisa kita tuliskan menjadi limit X mendekati tak hingga satu dibagi tak hingga. Oke, saya akan menjelaskan 1 dibagi tak hingga itu berapa. Contoh, 1 dibagi 10 itu 0,1. Tak hingga berarti besar lagi ya. Kita buat lebih besar dari 10. 100. 1 dibagi 100. 0,01. 1 dibagi 1000. 0,001. 1 dibagi 10.000. Menjadi 0,0001.
Dan seterusnya, coba kita buat 1 dibagi 1 juta. Ini menjadi 0,000001. Kita perhatikan pergerakannya ya. Makin lama hasil pembagian ini lama-lama mendekati 0 sehingga nilai 1 dibagi tahingga itu hasilnya adalah 0. Begitu ya. Oh, karena kita sudah tahu 1 dibagi tahingga nilainya adalah 0, maka penulisan limit tidak perlu kita tulis lagi karena kita sudah tahu nilainya. Sehingga ini hasilnya adalah 0 dikurang 0 lagi per 3 ditambah 7 dibagi 0. Ya sama saja, 7 bagi 10 0,7, 7 dibagi 100 0,07, 7 dibagi 1000 0,007, 7 dibagi 1 juta 0,000007. Lama-kelamaan mendekati 0. Maka ini hasilnya 0 ya. Sehingga kita dapatkan pembilangnya adalah 0, penyebutnya adalah 3. 0 dibagi 3 nilainya adalah 0. Oke, ini bentuk yang pertama. Sekarang kita lihat bentuk yang kedua. Limit X mendekati tahingga dari 5X kuadrat ditambah 7X dibagi dengan 6X dikurang 1. Oke, kita perhatikan variabel pangkat tertinggi. Variabel pangkat tertingginya adalah X pangkat 2, sehingga bisa kita tuliskan limit X mendekati tahingga 5X kuadrat kita akan bagi dengan X pangkat 2. Kemudian ditambah 7X dibagi dengan X pangkat 2 per 6X dibagi dengan X pangkat 2 dikurang 1 dibagi dengan X pangkat 2. Oke, mari kita sederhanakan. Yuk, masuk ke langkah berikutnya. Bisa kita tuliskan menjadi limit X mendekati tahingga dari 5 ditambah 7 per X dibagi dengan 6 per X dikurang 1 per X kuadrat. Oke, langkah berikutnya. Kita substitusi 5 ditambah 7 per tahingga dibagi dengan 6 per tahingga dikurang 1 per tahingga kuadrat ya. Tahingga. Oke. Yuk kita tuliskan hasil pembagiannya. Sehingga kita mendapatkan 5 ditambah 7 dibagi tahingga tadi kita sudah ketahui 0 per 6 dibagi tahingga ya 0, 1 dibagi tahingga ya 0. Sehingga pembilangnya adalah 5, penyebutnya adalah 0. Oke, kita perhatikan 5 dibagi 0. Ini kan harusnya jawaban kita adalah tidak terdefinisi karena pembaginya adalah 0. Nah, perhatikan lagi ya, saya buka slide sebelumnya. Perhatikan perubahan ini dari 0,1 menjadi 0,001 menjadi 0,001 menjadi 0,0001 menjadi 0,000001. Angkanya ini semakin lama semakin kecil, yaitu akan mendekati 0. Sehingga ini bukan tepat sama dengan 0, namun mendekati 0. Sehingga yang angka 0 di sini, makna angka 0 di sini bukan tepat sama dengan 0, tapi
mendekati 0. Oke. Sehingga itu sebenarnya adalah 5 dibagi dengan sesuatu bilangan yang mendekati 0. Ya, coba kita buat ilustrasinya. Ilustrasinya sebagai berikut. 5 dibagi misalnya 0,1 deh. Kan mendekati 0 ya. 5 dibagi 0,1 itu hasilnya adalah 50. 5 dibagi 0,01 hasilnya adalah 500. 5 dibagi yang mendekati 0 lagi 0,001 5.000 sampai dengan kalau kita buat 5 dibagi 0,000001 ya, ini akan menjadi 5 juta. Kita lihat pergerakan angkanya ya. Dari 50 menjadi 500, oh makin besar. 500 menjadi 5.000, oh makin besar. 5.000 menjadi 5 juta, oh makin besar. Berarti 5 dibagi dengan suatu bilangan yang mendekati 0, hasilnya adalah makin besar. Makin besar itu artinya tidak terhingga. Tidak terhingga bisa kita tuliskan dengan simbol tak hingga. Tak hingga atau infinity. Begitu ya. Ini penjelasan untuk bentuk soal yang kedua. Perhatikan lagi kita punya bentuk soal yang ketiga. Bentuk soal yang ketiga seperti ini. Limit X mendekati tak hingga. Limit X mendekati tak hingga dari fungsi 5X pangkat 5 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 1 dibagi dengan 2X pangkat 3 dikurang X pangkat 5. Oke, perhatikan pertama-tama adalah variabel pangkat tertinggi. Ya, variabel pangkat tertingginya adalah X pangkat 5. Sehingga ini bisa kita tuliskan menjadi limit X mendekati tak hingga dari 5X pangkat 5 dibagi dengan X pangkat 5 dikurang 3X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 5 ditambah 1 dibagi dengan X pangkat 5 per 2X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 5 dikurang X pangkat 5 dibagi dengan X pangkat 5. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi limit X mendekati tak hingga 5 dikurang dengan 3 per X pangkat 3 ditambah 1 per X pangkat 5 dibagi dengan 2 per X pangkat 2 dikurang dengan 1. Oke, langkah berikutnya adalah substitusi. 5 dikurang 3 per tak hingga pangkat 3 ya tak hingga ditambah 1 per tak hingga pangkat 5 ya tak hingga dibagi dengan 2 per tak hingga kuadrat ya 2 per tak hingga dikurang dengan 1. Oke, kita cari hasilnya adalah dapat kita tuliskan menjadi 5 dikurang 3 dibagi tak hingga 0, 1 dibagi tak hingga 0, dibagi dengan 2 dibagi tak hingga 0, dikurang 1. Pembilangnya adalah 5, penyebutnya adalah negatif 1. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah negatif 5. Oke,
Dari 3 contoh soal ini, semoga bisa dimengerti. Berikutnya, contoh yang keempat adalah limit X mendekati θ hingga dari akar X kuadrat dikurang 4X ditambah 7 dikurang dengan akar X kuadrat ditambah X dikurang 1. Oke. Di awal saya sudah sebutkan bahwa menyelesaikan limit fungsi mendekati θ hingga adalah melihat pangkat terbesar baik dari penyebut maupun pembilang. Nah, di soal yang kali ini dia cuma punya pembilang. Coba kita akan memunculkan penyebut. Salah satu caranya adalah kita merasionalkan bentuk akar. Mari kita kalikan dengan akar sekawan. Sehingga menjadi limit X mendekati θ hingga akar X kuadrat dikurang 4X ditambah 7 dikurang dengan akar X kuadrat ditambah X dikurang 1 dikali dengan akar X kuadrat dikurang 4X ditambah 7 ditambah dengan akar X kuadrat ditambah X dikurang 1 dibagi dengan akar X kuadrat dikurang 4X ditambah 7 tambah akar X kuadrat ditambah X dikurang 1. Gitu ya. Oke, mari kita kalikan bagian pembilangnya. Limit X mendekati θ hingga dari X kuadrat min 4X tambah 7 dikurang dengan X kuadrat ditambah X dikurang 1. Penyebutnya tetap kita buat akar X kuadrat dikurang 4X ditambah 7 ditambah dengan akar X kuadrat ditambah X dikurang 1. Oke. Bagian pembilang menjadi limit X mendekati θ hingga X kuadrat dikurang X kuadrat itu 0, min 4X dikurang X itu negatif 5X, 7 dikurang negatif 1 itu 8, dibagi dengan akar X kuadrat min 4X ditambah 7, ditambah dengan akar X kuadrat ditambah X dikurang 1. Oke, sudah ada pembilang, sudah ada penyebut, berarti tinggal kita lihat variabel pangkat tertinggi. Kita lihat di pembilang, variabel pangkat tertingginya adalah X pangkat 1. Di penyebut, variabel tertingginya adalah X pangkat 2. Tapi ingat, ini ada akarnya, sehingga variabelnya adalah X pangkat 1. Berarti pembilang dan penyebut akan kita bagi dengan X pangkat 1. Oke, kita tuliskan seperti ini. Limit X mendekati θ hingga limit X mendekati θ hingga negatif 5X kita bagi dengan X ditambah dengan 8 dibagi dengan X per akar X kuadrat Nah, karena dibagi dengan X, tapi dia di sini masuk ke dalam tanda akar, berarti dibagi dengan X kuadrat ya. Kemudian dikurang
4x dibagi dengan x kuadrat, kemudian ditambah 7 dibagi dengan x kuadrat. Oke, sedikit lagi ya. Ditambah akar x kuadrat dibagi dengan x kuadrat, kemudian ditambah x dibagi dengan x kuadrat, kemudian dikurang 1 dibagi dengan x kuadrat. Oke, mari kita sederhanakan. Sebentar, saya tulis pernya kita perpanjang. Ini tanda tambahnya kita baguskan. Sehingga bentuk penyederhananya adalah limit x mendekati tak hingga dari negatif 5 ditambah 8 per x dibagi dengan akar 1 dikurang 4 per x ditambah 7 per x kuadrat ditambah dengan akar 1 ditambah 1 per x dikurang 1 per x kuadrat. Oke. Nah, bentuk penyederhanaan sudah, berarti langkah berikutnya adalah substitusi. Ya, kita tuliskan di halaman berikutnya, min 5 ditambah 8 per tak hingga. Min 5 ditambah 8 per tak hingga. Kita lihat lagi halaman sebelumnya. Akar 1 dikurang 4 per tak hingga tambah 7 per tak hingga kuadrat. Akar 1 dikurang 4 per tak hingga ditambah 7 per tak hingga. Oke, sebentar saya baguskan dulu posisi tanda sama dengannya. Posisi sama dengannya di sini. Kemudian ditambah dengan akar. Mari kita lihat halaman sebelumnya. 1 ditambah 1 per tak hingga dikurang 1 per tak hingga kuadrat. 1 ditambah 1 per tak hingga dikurang 1 per tak hingga kuadrat. Oke. Pernya kita panjangin. Sehingga ini menjadi min 5 ditambah 8 per tak hingga mendekati 0 per akar 1 dikurang 4 per tak hingga itu mendekati 0, 7 per tak hingga itu hasilnya mendekati 0, ditambah dengan akar 1 ditambah mendekati 0 dikurang mendekati 0. Oke, sehingga kita dapat jawaban untuk di pembilang adalah minus 5. Penyebut akar 1 tambah akar 1, yaitu nilainya 2. Oke, dari contoh keempat kita dapat jawabannya adalah negatif 5 per 2. Oke, latihan soal lagi ya. Yang berikutnya, biar kalian makin paham dengan pembendaharaan bentuk soal. Ya. Oke, soal berikutnya yaitu ini. Limit x mendekati tak hingga dari akar 3x kuadrat minus x tambah 4 dikurang akar x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Oke, bentuknya sama dengan yang sebelumnya, berarti kita kali akar sekawan. Langsung saja ya, setelah dikali dengan akar sekawan, bentuknya menjadi seperti ini ya. 3x kuadrat min x tambah 4 dikurang x kuadrat ditambah 2x tambah 3 dibagi dengan akar
3x kuadrat dikurang x ditambah 4 ditambah dengan akar x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Oke, kita sederhanakan bagian pembilangnya. Limit x mendekati tak hingga 3x kuadrat dikurang x kuadrat itu 2x kuadrat. Min x dikurang 2x itu min 3x. 4 dikurang 3 adalah 1. Oke, penyebutnya kita tulis ulang. Akar 3x kuadrat dikurang x ditambah 4. Ditambah dengan akar x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Oke, mari kita lihat koefisien. Kita lihat variabel pangkat tertingginya. Oke, kita lihat variabel pangkat tertingginya yaitu x pangkat berapa? Bagian pembilang x kuadrat, bagian penyebut x kuadrat juga, Bu. Bukan, ini ada akarnya ya. Berarti x pangkat 1. Sehingga pembilang dan penyebut akan kita bagi dengan x pangkat 2. Limit x mendekati 2 dari 2x kuadrat akan kita bagi dengan x kuadrat. Dikurang 3x kita bagi dengan x kuadrat. Ditambah 1 dibagi dengan x kuadrat. Kemudian per akar 3x kuadrat dibagi dengan, karena pembaginya adalah x kuadrat, maka ini karena sudah masuk ke dalam tanda akar, x pangkat 4 ya, dikurang dengan x dibagi dengan x pangkat 4. Kemudian ditambah 4 dibagi dengan x pangkat 4. Oke. Lanjut ya. Ditambah dengan akar x kuadrat dibagi dengan x pangkat 4. Kemudian ditambah dengan 2x dibagi dengan x pangkat 4. Kemudian ditambah 3 dibagi dengan x pangkat 4. Oke. Sebentar, tanda pernya kita panjangkan dulu. Oke, kelanjutannya adalah dapat kita tuliskan limit x mendekati tak hingga. Limit x mendekati tak hingga dari 2x kuadrat dibagi x kuadrat menjadi 2, yang sebelahnya min 3 per x, kemudian ditambah seper x kuadrat dibagi dengan akar 3 per x kuadrat, kemudian dikurang 1 per x pangkat 3, kemudian ditambah 4 per x pangkat 4, kemudian ditambah akar 1 per x kuadrat ditambah dengan 2 per x pangkat 3, kemudian ditambah 3 per x pangkat 4. Oke, langkah berikutnya adalah substitusi. 2 dikurang 3 per tak hingga ditambah 1 per tak hingga kuadrat ya, tak hingga dibagi dengan akar 3 per tak hingga dikurang 1 per tak hingga ditambah 4 per tak hingga. Aduh, panjang ya. Oke, kita harus tetap semangat. Akar
1 per tak hingga ditambah 2 per tak hingga ditambah 3 per tak hingga. Oke, bentuk pernya akan saya perpanjang. Oke, jadi 2 dikurang 0 ditambah 0 dibagi dengan akar 0 dikurang 0 tambah 0 tambah akar 0 ditambah 0 ditambah 0. Oke, pembilangnya kita dapatkan nilai 2, penyebutnya kita dapatkan 0. Ingat, harusnya 2 per 0 hasilnya adalah tidak terdefinisi. Namun, makna 0 di sini kan mendekati 0. Jadi 2 dibagi dengan suatu bilangan yang mendekati 0 hasilnya adalah ya infinity seperti penjelasan di halaman sebelumnya. Infinity atau tak terhingga. Oke, yuk contoh berikutnya. Limit X mendekati limit X mendekati tak hingga dari akar X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 dikurang dengan akar 3X kuadrat minus X ditambah 4. Oke, perhatikan dengan seksama soal ini. Seperti dejavu di soal sebelumnya. Ya, X kuadrat tambah 2X plus 3 di soal sebelumnya. Posisinya di sini. Di bagian yang kedua. 3X kuadrat min X plus 4 di bagian yang pertama. Ya, ini cuma change. Saya cuma ingin mengajak kalian apa yang akan terjadi apabila ini di change ya. Artinya pada tahap sebelumnya hasil pengurangannya ini ya yang berubah. Jadi X kuadrat dikurang 3X kuadrat menjadi min 2X kuadrat. Kita tulis dulu sebelum kita lupa. Jadi limit X mendekati tak hingga min 2X kuadrat. And then 2X dikurang min X sehingga mendapatkan positif 3X. Oke, kemudian posisi di sini 3 dikurangin 4 adalah negatif 1. Sehingga penyebutnya X kuadrat plus 2X min 3 ditambah akar 3X kuadrat min X plus 4. Oke. Nah, karena ini serupa tapi tak sama dengan soal halaman sebelumnya, penjelasan di halaman sebelumnya, coba kita telah dulu ya. Sehingga kan di sini hasilnya pas di sininya harusnya minus 2 ya. Minus 2 yang lainnya tetap 0, penyebutnya juga 0. Sehingga ini adalah negatif 2 dibagi mendekati 0. Jadi minus 2 dibagi dengan bilangan yang mendekati 0, hasilnya akan ya, pasti hasilnya akan negatif. Sehingga negatif infinity atau negatif tak terhingga. Nah, kita coba cek ya. Coba cek yang ada di halaman pertama. Halaman pertama, kita lihat perbedaannya apa sih antara pertanyaan pertama. Saya kasih nomor urut saja ya. Soal yang pertama, kemudian soal yang kedua, kemudian bentuk yang ketiga. Bentuk pertama, kedua, ketiga sama-sama memiliki apa? Baik pembilang penyebutnya. Sama-sama memiliki sebuah bentuk suku banyak ya, seperti kita pelajari saat kelas 11. Sama-sama memiliki suku banyak. Jadi untuk yang pertama jawabannya itu 0. Yang kedua jawabannya itu infinity atau tak terhingga. Yang ketiga jawabannya adalah negatif 5. Nah, coba kita telah. Clue-nya ada di pangkat ya. Pangkatnya.
Yang pertama ini pangkat tertinggi letaknya ada di penyebut, sehingga jawabannya adalah 0. Gitu ya. Kita lihat di nomor 2, pangkat tertinggi ada di pembilang, sehingga jawabannya adalah infinity. Ya, sekarang kita lihat di nomor 3, pangkat tertingginya ada di pembilang dan di penyebut. Itu sama-sama pangkat 5. Jawabannya di sini adalah negatif 5. Negatif 5 kalau bisa kita telusuri. Oh, di sini koefisien X pangkat 5-nya adalah 5. Koefisien X pangkat 5 di penyebut adalah negatif 1. Sehingga 5 saat dibagi dengan negatif 1 hasilnya adalah negatif 5. Begitu ya. Nah, perhatikan sekarang contoh bentuk yang keempat. Di sini saya kasih nomor urut 4. Nomor urut 4, ini kita mendapatkan jawaban negatif 5/2. Nomor urut 5, kita mendapatkan jawaban infinity. Nomor urut 6, kita mendapat jawaban negatif tak hingga. Oke, kita bandingkan antara contoh keempat dan kelima. Perhatikan koefisien X kuadratnya. Koefisien X kuadratnya itu sama, yaitu sama-sama 1. Bentuk yang kelima, koefisien X kuadratnya berbeda. Bentuk yang keenam, koefisien X kuadratnya berbeda. Oh, berarti 5 sama 6 itu sama-sama berbeda. Nah, perhatikan. Kembali. Bentuk yang keempat, karena mereka sama, kita punya jawaban adalah negatif 5/2. Negatif 5 kita dapatkan dari mana ini tadi? Negatif 5 kita dapatkan dari awal mulanya kan dari ini ya, negatif 5x ya. Negatif 5x kita dapatkan dari mana? Negatif 4x dikurang 1x. Sehingga berarti mengerjakan bentuk yang keempat ini adalah sesama koefisien x. Ini tinggal kita kurangi. Negatif 4 dikurang 1, negatif 5. Oke, aman. Sekarang kita lihat penyebutnya kita dapat 2. 2 itu didapat dari mana? Akar 1 ditambah akar 1. Berarti akar 1-nya ada 2 kali. Akar 1 ini didapat dari mana? Dari 1 yang di depan. 1 yang di depan adalah koefisien X kuadrat. Ya. Berarti kalau secara umum kita bisa tuliskan kalau dia bentuknya adalah limit X mendekati tak hingga, untuk koefisien X kuadratnya sama, ya sebut saja A ya. AX kuadrat tambah BX ditambah C dikurang akar dari AX kuadrat ditambah QX ditambah R. Kan tadi saya bilang pembilangnya, cara menentukan nilai pembilangnya adalah kurangi sesama koefisien E, yaitu B dikurangi dengan Q. Akar 1 berarti double akar 1. 1 dapat dari mana? Dari koefisien X kuadrat. Koefisien X kuadrat dalam hal ini adalah A. Begitu ya. Oke, kita coba telusuri lagi dari contoh kelima dan keenam. Contoh kelima dan keenam, dia berbeda. Ya, dia berbeda koefisien X kuadratnya, tapi di sini dia tak hingga, yang kelima, sedangkan yang keenam adalah negatif tak hingga. Jadi kalau kita bisa lihat kenapa di sini jawabannya positif tak hingga, karena di sini koefisien X kuadrat di depan lebih tinggi dari yang di belakang. Sedangkan ini mendapatkan negatif infinity karena koefisien X kuadrat di depan lebih rendah daripada koefisien X kuadrat di belakang. Oke, jadi itu clue-nya ya. Kita sudah menelusuri bentuk pertama sampai ketiga, kemudian dari bentuk keempat sampai ke 6. Oke, berikut ini adalah contoh-contoh soal limit fungsi mendekati tak hingga yang muncul di soal masuk PTN dan soal ujian nasional. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Limit X mendekati tak hingga dari 2X min 3 dikali dengan 3X plus 1
dibagi dengan 2x kuadrat ditambah x ditambah 1. Oke, kita perhatikan ini bentuknya ada pembilang, ada penyebut. Berarti kita harus melihat variabel x pangkat tertingginya dulu. Untuk mengetahui variabel x pangkat tertinggi, maka kita perlu melakukan penjabaran ya. Kita tuliskan limit x mendekati tak hingga 2x min 3 kita perlu kalikan dulu dengan 3x plus 1 sehingga menjadi 6x kuadrat. Oke, min 9x tambah 2x itu min 7x min 3 dibagi dengan 2x kuadrat ditambah x ditambah 1. Oke, lihat variabelnya sama-sama x pangkat 2 sehingga tinggal kita lihat koefisiennya saja. Jadi jawabannya adalah 6 dibagi dengan 2. Ya, sama dengan 3. Begitu ya. Saya ulang soal ini. Agar kita tahu variabel pangkat tertingginya, maka bagian pembilang wajib kita jabarkan. Setelah kita jabarkan, ternyata kita lihat variabel pangkat tertingginya adalah x kuadrat. Baik pembilang maupun penyebut sama-sama punya x kuadrat. Berarti tinggal kita cek koefisien x kuadrat. Dalam hal ini adalah 6 dan 2. Ya, berarti hasilnya adalah 6 kita bagi dengan 2. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Limit x mendekati tak hingga dari 1 dikurang 2x pangkat 3 dibagi dengan x min 1 dikali dengan 2x kuadrat tambah x tambah 1. Oke, berarti di sini pembilang dan penyebut wajib kita jabarkan. Sehingga menjadi limit x mendekati tak hingga dari 1 min 2x pangkat 3. Ini artinya kan 1 min 2x kuadrat dikali 1 min 2x. 1 min 2x kuadrat itu adalah 1 min 4x ditambah 4x kuadrat dikali dengan 1 dikurang 2x per... Berarti kita kalikan x dikali 2x kuadrat itu 2x pangkat 3. Kemudian x dikali x adalah x pangkat 2. X dikali 1 adalah x. Min 1 kali 2x pangkat 2 adalah min 2x pangkat 2. Min 1 dikali x adalah min x. Min 1 dikali 1 adalah min 1. Oke. Mari kita jabarkan lagi. Limit x mendekati tak hingga dari 1 dikali 1 ya 1. 1 kali min 2x ya min 2x. Negatif 4x dikali 1 adalah negatif 4x. Negatif 4x dikali negatif 2x itu adalah 8x pangkat 2. 4x pangkat 2 kali 1 adalah 4x pangkat 2. 4x pangkat 2 dikali minus 2x itu negatif 8x pangkat 3. Oke, per penyebutnya kita sederhanakan. 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 1. Oke, kita lanjutkan ke sisi sebelah kanannya. Menjadi limit x mendekati tak hingga kita perhatikan, kita susun dengan rapi. Kita tulis terlebih dahulu min 8x pangkat 3. Kemudian 12x pangkat 2. Kemudian negatif 6x. Ya. Kemudian tambah 1. Dibagi dengan 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 1. Mari kita perhatikan variabel pangkat tertinggi, yaitu x pangkat 3. Baik di pembilang maupun di penyebut sama-sama punya x pangkat 3. Berarti kita tinggal lihat koefisiennya, yaitu negatif 8, 2. Maka ini kita bagi, hasilnya adalah negatif 4. Oke, untuk pertanyaan yang kedua ini kita dapat jawabannya adalah yang B, negatif 4. Oke, kita lihat bentuk soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga, limit x mendekati tak hingga dari akar 5x ditambah 4
dikurang akar 3X ditambah 9 dibagi dengan 4X. Perhatikan baik-baik, ini ada akar, tapi sudah ada pembilang dan penyebut. Berarti clue-nya adalah kita lihat koefisien X pangkat tertingginya. Di pembilang X pangkat 1, tapi ingat ada akar, berarti X pangkat setengah. Di penyebut X pangkat 1, oh di pembilang X pangkat setengah, di penyebut X pangkat 1, berarti variabel tertinggi letaknya di penyebut. Berarti kalau di penyebut apa jawabnya kita? Setelah kalian menyimak bentuk soal yang di awal-awal saat penjelasan, ya karena di penyebut yang lebih tinggi, maka jawabannya adalah yang, ya betul, yang 0. Begitu ya. Oke, lanjut ke contoh yang keempat. Perhatikan, limit X mendekati tak hingga dari akar 4X kuadrat tambah 4X kurang 3 dikurang 2X kurang 5. Oke, ini kan bentuknya akar ya. Berarti baik bagian pertama maupun bagian kedua harus mengandung akar. Supaya mengandung akar, apa yang harus kita lakukan? Ya harus kita kuadratkan ya. Saya tulis ulang dulu. Limit X mendekati tak hingga dari akar 4X kuadrat tambah 4X dikurang 3 dikurang 2X kurang 5. Ya, penjelasan saya di awal tadi kan kedua-duanya harus mengandung akar. Supaya mengandung akar, artinya ini harus kita kuadratkan, kemudian kita akarkan. Agar apa? Agar tidak merubah bentuk soal. Oke, jadi limit X mendekati tak hingga akar 4X kuadrat ditambah 4X dikurang 3 dikurang akar 4X kuadrat, oke, minus 20X plus 25. Nah, ini sudah mirip dengan penjelasan kita yang di awal. Penjelasan kita yang di awal ya. Kita perhatikan lagi, koefisien X kuadratnya berbeda atau sama? Oh sama, yaitu sama-sama berapa? Ini 4, ini juga 4. Berarti jawabannya tinggal kita buat sesama koefisien X, dalam hal ini adalah 4. Dan negatif 20 kita kurangi 4 dikurang negatif 20. Ingat, rumusnya kan per 2 akar koefisien X kuadrat, yaitu dalam hal ini 4. Pembilangnya adalah 24, penyebutnya adalah 4, sehingga kita dapatkan jawabannya adalah 6. Oke, contoh yang keempat, jawabannya adalah yang E. Oke, kita lihat contoh kelima. Contoh kelima begini. Yuk, apa yang membedakan contoh kelima dengan contoh keempat? Lihat dulu sebentar. Ya, lihat lagi contoh keempat. Oke, lihat lagi contoh kelima. Apa yuk bedanya? Contoh keempat kurungnya banyak banget. Lihat ini ya, 2X min 5-nya dikurungin. Kalau ini tidak. Nah, hati-hati kalau bertemu soal dengan bentuk seperti ini. Ya, kita tulis ulang ya. Limit X mendekati tak hingga akar dari 9X kuadrat ditambah 6X dikurang 2 dikurang 3X ditambah 1. Ingat konsepnya, apa yang mau kita akarkan? Apakah 3X tambah 1? Apakah min 3X tambah 1? Ingat bentuk umumnya kan dikurangi dengan akar sesuatu. Sehingga ini harus hati-hati. Ini harus kita kurungin. Seperti ini ya. Kita baca. Ini bacanya adalah negatif 3X. Sudah sama. Negatif 1. Padahal kita menginginkan soalnya plus 1. Oleh karena itu, ini harus kita ganti menjadi negatif 1 ya. Negatif 3X, oke sesuai. Plus 1, oke sesuai. Baru kita kuadratkan, kemudian kita akarkan. Oke, yuk kita kuadratkan. Limit X mendekati tak hingga akar 9X kuadrat ditambah 6X
dikurang 2 dikurang akar 9x kuadrat minus 6x ditambah 1. Oke, perhatikan lagi. Apakah koefisien x kuadratnya sama? Sama ya, sama-sama 9. Berarti ini menjadi 6 dikurang negatif 6 dibagi dengan 2 akar koefisien x kuadrat yaitu 9. Pembilangnya menjadi 12, penyebutnya menjadi 6. Sehingga jawaban akhir adalah 2. Jadi contoh soal kelima ini kita dapatkan option yang D. Oke, lihat contoh 6 yuk. Nah, kalau contoh yang ke-6, ini yang tidak memiliki bentuk tanda akar, bentuk akar adalah bagian terdepan. Ya gampang lah. Ya, kita tinggal kuadratkan, tinggal kita akarkan limit x mendekati tak hingga 3x min 1 dikuadratkan, diakarkan, dikurang dengan akar dari 9x kuadrat min 11x tambah 9. Oke, limit x mendekati tak hingga akar 9x kuadrat dikurang 6x ditambah 1 dikurang akar 9x kuadrat dikurang 11x ditambah 9. Oke, yuk. Kita perhatikan koefisien x kuadratnya sama atau berbeda. Sama ya, sama-sama 9. Berarti kita tinggal mengurangi sesama koefisien x. Dalam hal ini adalah negatif 6 akan kita kurangi dengan negatif 11. Per 2 akar 9. Sehingga jawabannya adalah 5 per 6. Oke, 5 per 6 ada di option E. Oke, tampaknya sudah semakin paham ya. Lagi yuk, contoh ke-7. Nah, kita dapat contoh ke-7. Dia ada 3 bagian yang dikurangi. Dari tadi kita ketemu cuma 2. Oke, kira-kira ini seperti apa ini? Baiklah, coba perhatikan ya. Saya akan ajak kalian membuat ini menjadi 4 bagian, sehingga ada 2 bagian saling dikurangi, 2 bagian saling dikurangi. Yang mana yang akan kita pecah? Perhatikan, di sini ada 4x kuadrat tambah 8x. Tampaknya ini bisa kita faktorkan menjadi 4 dikali x kuadrat tambah 8x ya. Sisanya bagaimana? Kita tulis ulang ya. Akar x kuadrat tambah 1 dikurang akar x kuadrat tambah x. Tuh. Sehingga ini bisa kita tulis menjadi limit x mendekati tak hingga akar dari 4 kan 2. 2 akar x kuadrat tambah 8x. Sisanya bagaimana? Kita tulis ulang ya. Akar x kuadrat tambah 1 dikurang akar x kuadrat tambah x. Oke. Nah, kita lanjutkan ke bagian sebelah kanan. Nah, perhatikan arti kata-kata 2 kali akar x kuadrat tambah 8x. Ini artinya akar x kuadrat tambah 8x ada 2 buah. Perhatikan. Ini jadi bisa saya tulis seperti ini. Limit x mendekati tak hingga akar x kuadrat tambah 8x. Saya mau kurangi dulu dengan akar x kuadrat tambah 1. Ini sebuah ya. Ditambah akar x kuadrat tambah 8x dikurangi dengan akar x kuadrat ditambah x ya. Oke, ini maksud saya ada 2 buah ya, jadi kita pisah. Nah, kita lihat kurungan yang pertama.
koefisien X kuadratnya sudah sama, berarti tinggal kita masukkan rumus. Sesama koefisien X, 8 dikurang, di sini tidak ada, 0 per 2 akar koefisien X kuadrat, 2 akar 1. Ditambah dengan sesama koefisien X kuadrat, sama ya, sama-sama 1, maka kita kurangi sesama koefisien X, 8 dikurang 1 per 2 akar 1. Sehingga pembilangnya 8, penyebutnya 2, ditambah oh ya, saya minta maaf, kenapa ini masih 8X ya? Oke, kita revisi ya. Oke, minta maaf, di sini saya keliru. Ini harusnya 2 ya. Ini harusnya 2 ya. Ini harusnya 2. Sini harusnya 2. Oke, saya minta maaf, saya keliru ya. Oke, kita revisi, ini jadi 2, 2, gitu ya. Ini jadi 2, ini jadi 2, sehingga angka 8 di sini kita revisi juga. Harusnya di sini adalah 2, ini 2, ini 2, saya hapus. Oke, saya minta maaf. Ini 2, ya 2 kurangin 0 per 2 akar 1, 2 dikurangi 1 per 2 akar 1. Sehingga pembilang yang di sini adalah 2 per 2, pembilang yang di sini 1, penyebutnya adalah 2. 2 per 2 ditambah 1 per 2, kita dapatkan 3 per 2. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, ternyata nggak hanya dua komponen, ternyata bisa 3 komponen yang saling dikurangi ya. Nah, caranya adalah kita harus memecah supaya mereka menjadi berpasang-pasangan. Oke, kita lihat contoh ke-8. Contoh ke-8, ini lebih seru lagi soalnya. Limit X mendekati 3, limit X mendekati tak hingga dari akar 9X kuadrat ditambah 18X minus 2017 ditambah akar 4X kuadrat dikurang 20X ditambah 2018 dikurang dengan 5X min 2019. Oke, perhatikan baik-baik. Di sini kan koefisien X kuadratnya beda, tapi ternyata kan di sini masih ada lanjutan soalnya, berarti tidak bisa pakai rumusan itu. Oleh karena itu, 5X min 2019-nya kita pecah ya. Coba, saya akan coba tuliskan. Limit X mendekati tak hingga akar 9X kuadrat ditambah 18X dikurang 2017 ditambah akar 4X kuadrat dikurang 20X ditambah 2018. Saya menginginkan bentuk ini memiliki pasangan. Agar bisa ada pengurangnya dalam bentuk akar, saya menginginkan dia bentuknya mengandung unsur 9X kuadrat. Dan saya menginginkan 4X kuadrat ini juga memiliki pasangan. Jadi saya menginginkan memunculkan bentuk akar 4X kuadrat. Oke, semoga paham. Ini saya ubah menjadi min 3X ditambah 2019, gitu ya. Sorry, bukan ditambah tapi dikurang ya. Saya ingin memunculkan min 3X min 2019, masih ada kurang lagi min 2X. Itu ya. Oke, tunggu dikit. Limit X mendekati tak hingga, kita tulis ulang ini, 9X kuadrat tambah 18X min 2017 ditambah dengan akar 4X kuadrat dikurang 20X ditambah 2018. Nah, agar ini mengandung akar, saya ubah seperti ini, tolong perhatikan baik-baik. Min 3X, min 2019, oke benar, dikurang dengan 2X.
Oke, agar dia memiliki bentuk akar, maka ini kita kuadratkan, kemudian kita akarkan. Kita kuadratkan, kita akarkan. Oke. Gitu ya. Sehingga ini menjadi limit X mendekati tak hingga dari akar 9X kuadrat ditambah 18X dikurang 2017 ditambah dengan akar 4X kuadrat min 20X ditambah 2018 dikurang akar 9X kuadrat ditambah, kita tulis saja gini ya, 3 kali 2 kali X kali 2019 gini ya, ditambah 2019 kuadrat dikurang dengan 4X kuadrat. Oke. Yuk kita saling memasang-masangkan. Maaf, kita mau memasang-masangkan sehingga menjadi, perhatikan saya mau memasangkan bagian yang ini. Bagian ini karena dia akar 9X kuadrat dengan bagian yang ini ya. Yuk kita tuliskan. Karena koefisien X kuadratnya sudah sama-sama 9, maka 18 dikurangin 3 kali 2 kali 2019 per 2 akar koefisien X kuadratnya dalam hal ini adalah 9. Ditambah dengan kita mau memasangkan yang ini dengan yang ini. Oke. Kemudian ini kita dapatkan hasilnya adalah negatif 20 dikurang dengan 0 gitu ya. Per 2 akar koefisien X kuadrat yaitu 4. Oke. Perhatikan ini 18 dikurang 3 kali 2 kali 2019. Untuk mempermudah kita menghitung, kita tulisnya seperti ini ya. 18-nya kita faktorkan menjadi 6 dikali 3. 6 sudah difaktorkan berarti ini 2019. Dibagi 2 akar 9. Oh, kebetulan 6 juga. Ini pembilangnya menjadi negatif 20. Penyebutnya menjadi 4. 6 dibagi 6 adalah 1. 3 dikurang 2019 adalah negatif 2016 ditambah negatif 20 dibagi 4 yaitu negatif 5. Negatif 2016 ditambah negatif 5. Ya, hasilnya adalah negatif 2021. Sehingga kita mendapatkan jawabannya adalah yang D. Itu ya, itulah contoh ke-8. Jadi kita harus memecah sehingga mereka memiliki pasangan. Oke. Kita lihat contoh ke-9 ya. Oke, lihat contoh ke-9 ini bentuknya lebih unik lagi, berbeda dari contoh-contoh sebelumnya. Perhatikan baik-baik. Di sini ada bentuk eksponen. Yuk. Langkah pertama kita jabarkan dulu kali ya, limit X mendekati tak hingga, tertulis 2 pangkat X tambah 1 itu artinya 2 pangkat X kali 2 pangkat 1 dikurang 3 pangkat X dikali 1/3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat X dikali 4 pangkat 1 dibagi dengan 2 pangkat X min 1 artinya 2 pangkat X dikali dengan 1/2 pangkat 1 dikurang 3 pangkat X dikali 3 pangkat 1 ditambah
4 pangkat X dikali dengan 1/4 pangkat 1. Oke, konsep menyelesaikan limit fungsi mendekati tak hingga adalah membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Di sini variabelnya X, tapi X tidak berdiri sendiri, dia sebagai pangkat. Sehingga dari 2 pangkat X, 3 pangkat X, dan 4 pangkat X paling tinggi adalah 4 pangkat X. Sehingga kita akan bagi baik pembilang maupun penyebut dengan 4 pangkat X. Oke, kita lihat. Saya ke samping saja biar tidak terlalu sempit. Limit X mendekati tak hingga 2 pangkat X dikali 2, ini artinya kan 2 dikali 2 pangkat X, kita akan bagi dengan 4 pangkat X ya. Kemudian dikurangi 3 pangkat X. Maaf, kita tulis dulu 1/9-nya ya. 1/9, 3 pangkat X. Kita akan bagi dengan 4 pangkat X. Kemudian ditambah 4 dikali 4 pangkat X akan kita bagi dengan 4 pangkat X. Kemudian dibagi lagi dengan, kita lihat bagian penyebut ya, 2 pangkat X, setengahnya tulis dulu, 2 pangkat X akan kita bagi dengan 4 pangkat X. Kemudian dikurang 3 dikali 3 pangkat X akan kita bagi dengan 4 pangkat X. Kemudian 1/4 dikali dengan 4 pangkat X dibagi dengan 4 pangkat X. Oke, mari kita sederhanakan bentuk ini menjadi limit X mendekati tak hingga 2 dikali 2 pangkat X dibagi pangkat X, sama-sama mengandung pangkat X ya. Ini. Jadi tinggal 2/4 disederhanakan menjadi setengah. Dikurang 1/9 berarti yang ini menjadi 3/4 pangkat X. Ditambah 4 pangkat X bagi 4 pangkat X itu 1, dikali 4 ya 4, per setengah dikali setengah pangkat X, betul. Dikurang 3 dikali 3/4 pangkat X, betul. Ditambah 1/4 kali 1, ya 1/4. Oke, waktunya kita substitusi. 2 dikali setengah pangkat tak hingga dikurang 1/9 kali 3/4 pangkat tak hingga ditambah 4 dibagi dengan setengah dikali setengah pangkat tak hingga dikurang 3 dikali 3/4 pangkat tak hingga ditambah 1/4. Oke, perhatikan. Setengah pangkat tak hingga. Setengah pangkat tak hingga. Setengah pangkat 1 saja. Saya oret-oretannya di sini ya. Setengah pangkat 1 adalah setengah. Setengah pangkat 2 adalah 1/4. Setengah pangkat 3 adalah 1/8. Sampai dan seterusnya, coba kita lanjutkan. Setengah pangkat 10 adalah 1/1024. Coba bayangkan angka-angka ini. Setengah, 1/4, 1/8, 1/1024. Maka angkanya makin lama makin kecil. Makin lama makin kecil, angkanya akan mendekati 0. Ya, maka ini menjadi 2 dikali 0 dikurang 1/9. Perhatikan ini kan pecahannya 3/4 ya.
Angkanya kan di bawah 1 ya, berarti sama konsepnya seperti penjelasan setengah pangkat tak hingga ya. Maka ini 0 ditambah 4 dibagi dengan setengah dikali 0 dikurang 3 dikali 0 ditambah 1/4. Sehingga jawabannya adalah 4 dibagi dengan 1/4 alias 4 dikali 4/1. Jadi jawabannya adalah 16. Ya, 16 ini ada di option D. Oke, kita contoh ke-9. Kita lihat contoh ke-10. Wow, banyak. Contoh ke-10. Nah, mirip kayak contoh sebelumnya, cuman ini lebih simpel. 5 pangkat X ditambah 5 pangkat 3X dipangkatkan 1/X. Perhatikan baik-baik pangkat terbesar, di situ 3X, tapi 3X kan melekat di 5. Coba saya akan arahkan kemari. Limit X mendekati tak hingga 5 pangkat 3X ini dikali dengan 5 pangkat negatif 2X ditambah 1. Perhatikan, 5 pangkat 3X dikali 5 pangkat min 2X itu 5 pangkat 1X. Ini ya. 5 pangkat 3X dikali 1 adalah 5 pangkat 3X. Ini ya. Oke. Kemudian ini dipangkatkan dengan 1/X. Oke, kita lanjut. Kita gunakan sifat eksponen sehingga ini menjadi limit X mendekati tak hingga 5 pangkat 3X, 5 pangkat 3X ya benar, dipangkatkan 1/X dikali dengan 5 pangkat negatif 2X ditambah 1 dipangkatkan dengan 1/X. Begini ya. Sehingga kita dapatkan limit X mendekati tak hingga, ini menjadi 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat min 2X ini punya makna 1 dibagi 5 pangkat negatif 2X ditambah 1 dipangkatkan 1/X. Oke. Sampai sini kita baru memanipulasi bentuk aljabar ya. Oke, kita lanjutkan. Ini seperti ini ya. Ini juga seperti ini. Ya, oke. Sehingga bisa kita tuliskan limit X mendekati tak hingga dari 125 gitu ya. 5 pangkat negatif 2X tampaknya kita harus mensubstitusi. Berarti kalau mau mensubstitusi kata-kata limitnya ini hilang ya. Coba kita hapus dulu. Ini kita ulangi menjadi seperti ini. 125 dikali dengan 1/5 pangkat min 2 dikali tak hingga itu menjadi tak hingga ditambah 1 dipangkatkan 1/tak hingga. 125 dikali dengan 1 dibagi dengan bilangan yang besar. Ya, 5 pangkat tak hingga kan tak hingga juga. Jadi 1/tak hingga ditambah 1. 1 dibagi tak hingga itu mendekati 0. Sehingga 125 ini 0 tambah 1 pangkat 0. Sehingga 125, 1 pangkat 0 itu 1. Sehingga jawabannya adalah 125. Oke, option yang E. Itu ya. Jadi dalam hal ini kita melakukan manipulasi bentuk eksponen. Oke, contoh ke-11. Nah, kita ketemu lagi nih dengan yang namanya fungsi trigonometri. Tapi X-nya mendekati tak hingga. Oke. Nah, kembali ke konsep trigonometri. Dia kan harus mendekati 0 ya. Jadi ini bisa kita ubah bentuknya menjadi limit 1/X mendekati 0. Begitu. Kita mau memunculkan bentuk 1/X. Perhatikan baik-baik.
X dikali sinus A per BX. Ini saya tulis menjadi A per B dikali 1 per X. Gitu ya. Oke. Saya ingin memunculkan bentuk 1/X di penyebut. Sehingga menjadi seperti ini. Perhatikan. Dibagi dengan 1/X, maka pembilangnya dikali dengan 1/X. Gitu ya. Saya ulang. Kita mengubah bentuk soalnya menjadi 1/X mendekati 0. Betul ya, karena X mendekati tak hingga, maka 1/X mendekati 0. Kemudian, munculkan bentuk 1/X, ternyata di soal sudah. Nah, ternyata di bagian penyebut belum muncul 1/X, maka penyebut kita kali 1/X, pembilang juga kita kali 1/X. Hasilnya harus sama dengan B ya, permintaan soal. Oke. Kebetulan X kali 1/X ini hasilnya adalah 1 ya. Nah, sehingga ini kalau kita mau misalkan boleh deh limit P mendekati 0 dari sin A per B P dibagi dengan P. Ya, sorry ini nggak pakai sama dengan ya, karena sama dengannya di tengah-tengah. Ini harus sama dengan B. Oke, kita lanjutkan ke sisi sebelah kanan. Ini hasilnya adalah A per B. Itu harus sama dengan B. Pertanyaannya apa sih? Oh, kita mau lihat hubungan A dan B. A per B sama dengan B dalam hal ini, maka A sama dengan B kuadrat. Jadi optionnya yang D. A sama dengan B kuadrat. Optionnya yang D. Oke. Oke, nomor 12. Ada satu soal lagi di sini nomor 12, yaitu saya tuliskan ulang soalnya. Limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat dikali sekan 2 per X dikurang 1. Oke. Limit X kuadrat sekan 2 per X dikurang 1. Oke, yuk kita coba selesaikan ya. Lagi dan lagi kita diminta untuk mengubah bentuknya menjadi mendekati 0. Limit 1/X mendekati 0. Oke, kita tulis X kuadratnya dulu. Belum muncul ya 1/X di X kuadrat. Nah, di sini sudah ada. Sekan itu adalah kebalikan dari cos. Jadi saya tuliskan 1 cos 2 per X dikurangi 1. Oke. Muncul bentuk cos ya. Limit 1/X mendekati 0. X kuadrat dikali, mari kita samakan penyebut. Cos 2 per X. Ini jadi 1 dikurang cos 2 per X ya. Oke. Ingat-ingat di pertemuan sebelumnya. 1 dikurang cos berubah menjadi apa? Yang masih ingat? Ya, 2 sin kuadrat setengah 2 per X. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan nggak pada lupa. Per cos 2 per X. Oke. Kelanjutannya adalah kita harus memunculkan bentuk 1/X nih. 1/X-nya di mana ini? Belum muncul nih.
menjadi limit 1/x mendekati 0 x kuadrat 2 sin kuadrat setengah kali 2/x. 1/x ini sudah muncul 1/x dibagi dengan cos 2/x. Oke. Itu ya. Nah, supaya muncul 1/x, maka ini baik pembilang maupun penyebut kita kali dengan 1/x kuadrat. 1/x kuadrat. Ini 1/x kuadrat ya. Oke, perhatikan baik-baik. X kuadrat dikali 1/x kuadrat berapa nilainya? Ya, betul 1. 1. Sehingga ini menjadi, kita boleh ubah menjadi P. Limit P mendekati 0 dari 2 kali sin kuadrat P per P kuadrat cos P. Oke, sehingga ini hasilnya adalah 2 sin P per P, limit P mendekati 0 hasilnya 1/1. Limit P mendekati 0 sin P per P lagi 1/1. Limit P mendekati 0 dari 1 cos P, silakan kita substitusi 1 per cos 0. Sehingga jawabannya berapa? Ya, 2. Oke, dari 12 contoh soal ini, mudah-mudahan cukup representatif untuk membangun pemahaman kalian mengenai limit fungsi mendekati tak hingga. Oke, semoga bisa dipahami ya. Jangan lupa bahagia dan kita jaga selalu kesehatan kita. Terima kasih.